Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang diberkati Tuhan. Pada saat ini saya akan memberi tanggapan terhadap salah satu yang sedang berkembang hari-hari ini di media sosial. Mungkin kita sudah semakin banyak orang yang tahu tentang apa yang dikenal dengan Kristen progresif. Dan ini memunculkan berbagai tanggapan pro kontra, dan karena itu saya sebagai pendeta Gemim merasa saya juga harus ikut bertanggung jawab memberi tanggapan terhadap Kristen progresif ini. Memang bagi yang tidak menggunakan media sosial mungkin tidak merasakan dampaknya, tidak merasakan gangguan-gangguannya, tapi bagi para pengguna media sosial ini sangat terasa, dan saya juga sudah mendapat pertanyaan dari beberapa orang, secara khusus anak-anak muda. Bahkan saya diminta untuk memberi tanggapan. Nah, mungkin juga ada teman-teman pendeta lain, pendeta Gemim secara khusus yang sudah memberikan tanggapan secara baik secara terbuka maupun secara tertutup di ruang-ruang ibadah maupun di media-media sosial seperti ini tentang munculnya apa yang disebut sebagai Kristen progresif. Nah, saya juga sekali lagi merasa sebagai pendeta Gemim, saya merasa bertanggung jawab untuk ikut memberi tanggapan ini. Sebelum kita menyoroti apa sebenarnya yang terjadi dengan Kristen progresif itu, saya kira beberapa hal perlu kita sadari. Yang pertama bahwa gereja ada di dunia ini. Bagi saya memberi pendapat gereja ada di dunia ini bukan untuk bersantai-santai saja, untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini. Tapi bagi saya gereja ada di dunia ini, ada di dalam peperangan rohani. Dan kalau gereja ada dalam peperangan rohani, berarti gereja juga tidak boleh berdiam diri, tidak boleh bermasa bodoh, tidak boleh pasif terhadap serangan-serangan terhadap gereja. Sebab memang kita tahu bahwa gereja di sepanjang abad, sejak munculnya gereja di muka bumi ini, sejak berdirinya gereja di muka bumi ini, gereja memang tidak sepi dari berbagai serangan secara rohani, serangan dari iblis. Iblis akan menggunakan segala cara untuk menghancurkan gereja, entahkah dia menyerang gereja dari luar atau gereja dari dalam. Dan dalam perjalanan sejarah gereja, baik yang kita baca dalam Alkitab maupun yang kita baca dalam perkembangan sejarah, catatan-catatan di luar Alkitab, kita mendapati bahwa memang iblis akan selalu menggunakan segala cara untuk menghancur leburkan gereja. Dia akan menyerang gereja, entahkah dari luar, entahkah dari dalam. Ketika gereja diserang dari luar, misalnya dia tidak berhasil, dia akan melakukan serangan-serangan terhadap gereja dari dalam gereja. Dan yang paling sering, yang paling jitu dipakai oleh iblis untuk menghancurkan gereja dari dalam gereja adalah melalui pengajaran-pengajaran sesat. Nah, pengajaran sesat ini sebenarnya sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pertama, dia menggunakan fasilitas-fasilitas yang paling penting di gereja, misalnya mimbar-mimbar gereja. Yang kedua, dia menggunakan otoritas di dalam gereja, misalnya melalui orang-orang yang punya akses terhadap mimbar gereja. Entahkah mereka disebut pendeta, penginjil, pastor, gembala, apapun. Jadi mereka orang-orang yang memiliki akses ke mimbar-mimbar gereja, mereka yang disebut hamba Tuhan, mereka yang punya kemampuan mempengaruhi orang lain, merekalah justru yang bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan gereja. Nah, ini perlu kita terus-menerus sadari. Nah, termasuk sekarang semakin masif usaha-usaha untuk mengacaukan gereja, menghancurkan gereja melalui penyesatan-penyesatan karena makin pesatnya perkembangan teknologi. Dan karena itu kita sebagai gereja juga tidak boleh berdiam diri, secara khusus kita para pendeta. Sebab jemaat yang kita layani, mereka hidup di dua dunia, di dunia nyata dan di dunia maya. Nah, sehingga secara khusus fenomena kemunculan Kristen progresif ini tidak harus kita tangkapi. Dan karena itu saya katakan lagi, saya sebagai pendeta Gemim merasa perlu memberi tanggapan terhadap ini. Jadi sekali lagi, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sejak kemunculan gereja memang iblis sudah berusaha menjadikan segala cara untuk menghancurkan gereja. Dan saya katakan ulang,
yang paling berbahaya, salah satu yang paling berbahaya, yang paling jitu, yang paling luar biasa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan gereja adalah dia menggunakan pengajaran-pengajaran sesat. Disebut pengajaran sesat karena dia muncul dari dalam. Dan saya ulang lagi, kenapa pengajaran-pengajaran sesat itu berbahaya? Pertama, karena dia menggunakan fasilitas-fasilitas yang paling penting di gereja. Misalnya, dia menggunakan mimbar gereja. Dia menggunakan orang-orang yang punya otoritas di dalam gereja. Entah mereka disebut hamba Tuhan, pendeta, penginjil, evangelis, pastor, atau apapun namanya. Tapi intinya mereka adalah orang-orang yang bisa mengakses mimbar-mimbar gereja, bisa mengakses sarana-sarana yang bisa menjangkau banyak orang. Dan karena itu kita harus berhati-hati terhadap ini. Dan yang berikut adalah, saudara, dalam perjalanan sejarah gereja, baik yang disebut di dalam Alkitab maupun yang di luar Alkitab, kita juga tahu bahwa tidak semua orang yang menyebut diri Kristen itu adalah benar-benar orang Kristen. Sehingga ketika sekarang muncul salah satu yang disebut Kristen progresif, saya merasa bahwa meskipun mereka menggunakan Kristen, menggunakan nama Kristen, menggunakan istilah-istilah Kristen, menggunakan simbol-simbol Kristen, saudara jangan serta-merta terima bahwa mereka adalah Kristen. Nah, secara umum saya sudah mendengarkan beberapa pengajaran dari Kristen progresif ini, tapi saya mendapati bahwa memang ajaran-ajaran mereka menyesatkan, ajaran mereka sesat dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang Alkitab. Dan karena itu kita harus memberi tanggapan. Mengatakan mereka sesat itu tidak apa-apa, sebab kita juga mendapati di Alkitab bagaimana sikap terhadap pengajaran-pengajaran sesat. Pertama, coba saudara perhatikan bagaimana sikap Yesus terhadap pengajaran-pengajaran sesat. Jadi Yesus itu, saya baca di Alkitab, dia sangat bersikap keras, sangat keras dia menanggapi pengajaran-pengajaran sesat. Misalnya, kalau saudara baca dalam Matius 18 ayat 6-7, saya baca untuk kita semua. Matius 18 ayat 6-7, Yesus bilang begini. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi Yesus sendiri memberi tanggapan yang sangat keras terhadap ajaran-ajaran sesat. Maka sangat mengherankan kalau ada orang-orang seperti kami memberi tanggapan-tanggapan terhadap ajaran-ajaran tertentu, mengatakan itu sesat berdasarkan Alkitab, lalu justru kami mendapat serangan-serangan balik. Saya merasa tidak apa-apa. Saya akan memberi tanggapan-tanggapan. Karena Yesus sendiri memberikan tanggapan yang sangat keras terhadap penyesatan-penyesatan yang terjadi terhadap umat Tuhan. Itu jadi sikap Yesus, kita sudah lihat tadi di Matius 18 ayat 6-7, banyak ayat yang lain. Lalu mari kita lihat bagaimana sikap Paulus. Kalau saudara membaca misalnya dalam Galatia pasal 1 ayat 6-8, saya baca untuk kita semua. Di dalam Galatia pasal 1, jadi ketika di jemaat Galatia ada pengajaran-pengajaran sesat yang berkembang di sana, Paulus kemudian mengirim surat Galatia ini sebagai surat yang berisi kemarahan Rasul Paulus, salah satu kemarahan terhadap penyesatan-penyesatan itu, dan dia juga marah terhadap jemaat yang begitu gampangnya menerima pengajaran-pengajaran sesat. Dan kalimat yang kita bisa baca di dalam Galatia pasal 1 ayat 6-8, saya baca di sini dikatakan begini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, Injil lain. Jadi dia mengatakan di sini Injil lain. Kelihatan, kedengaran, nampaknya seperti Injil, tapi sebenarnya bukan Injil. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami
atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Betapa kerasnya tanggapan Rasul Paulus. Kalau ada pihak lain, entah kami, entah siapapun, termasuk malaikat sekalipun, kalau dia memberitakan Injil yang lain, Injil yang tidak meninggikan Kristus, Injil yang tidak berpusat pada Kristus, Injil yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib, yang telah dikuburkan, yang telah dibangkitkan. Yesus Kristus yang telah mati karena kesalahan-kesalahan kita, Yesus Kristus yang telah bangkit untuk pembenaran kita. Dan hanya orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang akan diselamatkan. Jadi kalau ada pemberita-pemberita Injil yang mengatakan di luar Injil yang benar, Injil yang berpusat pada Kristus, mereka adalah penyesat-penyesat. Dan karena itu Rasul Paulus katakan, kalau ada pihak manapun, malaikat sekalipun, kalau dia memberitakan Injil yang lain, Injil yang tidak berpusat pada Kristus, terkutuklah dia. Apakah ini tanggapan yang lemah lembut? Saya kira tidak. Dan karena itu gereja juga tidak boleh kompromi terhadap apa yang disebut ajaran-ajaran sesat. Termasuk sekarang yang disebut Kristen progresif. Kristen progresif itu sesat. Karena yang dia ajarkan, sekalipun mungkin saya katakan tadi mereka menggunakan nama Kristen. Mereka menggunakan istilah-istilah Kristen. Mereka menggunakan terminologi-terminologi Kristen. Tapi saudara harus berhati-hati. Periksa apa yang mereka ajarkan. Apakah bertentangan dengan Alkitab atau sesuai dengan Alkitab. Dan selain Yesus Kristus kita sudah melihat Rasul Paulus. Ada bagian lain yang saya ingin saudara baca. Jadi saya membaca ayat-ayat ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Yesus menanggapi ajaran sesat dan bagaimana rasul-rasul memberi tanggapan terhadap pengajaran-pengajaran sesat. Satu lagi ayat dari Roma pasal 16. Saya baca Roma pasal 16 ayat 17-18 dikatakan begini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Itu dari Roma pasal 16 ayat 17 dan 18. Lalu kita periksa lagi bagaimana sikap Yohanes. Yohanes yang menulis Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Saya baca misalnya di dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 18. Saudara-saudara yang punya Alkitab boleh dibuka, yang tidak punya Alkitab boleh juga mendengarkan dari bagian ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 19. Di sini Rasul Yohanes bilang begini, 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Nah, perhatikan di sini. Orang-orang yang menyesatkan, mengajarkan Injil yang lain. Mereka disebut antikristus dan mereka muncul dari mana? Rasul Yohanes bilang sebenarnya mereka muncul dari dalam. Mereka memang berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh berasal daripada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jangan kira semua orang yang menyebut diri Kristen itu benar-benar Kristen. Jangan kira semua orang-orang yang sudah di dalam gereja itu otomatis Kristen. Rasul Yohanes bilang
antikristus, pengajar-pengajar yang lain, penyesat-penyesat itu. Mereka bukan datang dari luar gereja, mereka datang dari dalam gereja. Meskipun mereka muncul dari dalam gereja, mereka tidak termasuk gereja. Mereka bukan orang-orang Kristen yang sejati. Dan karena itu dia memberi peringatan yang keras kepada jemaat supaya berhati-hati. Jangan kira saudara, asal orang menyebut diri pendeta, menyebut diri hamba Tuhan, menyebut diri pastor, menyebut diri evangelis, maka apapun yang mereka khotbahkan, saudara aminkan. Ada seorang pengajar Alkitab di Inggris namanya David Powson, dia pernah berkata begini, jemaat yang cerdas, jemaat yang sehat tidak akan mengaminkan semua khotbah yang mereka dengar dari mimbar gereja. Ujilah segala sesuatu, apakah pengajaran-pengajaran mereka berdasarkan Alkitab atau pengajaran-pengajaran mereka dari pikiran-pikiran manusia sendiri. Dan karena itu saya juga memberi tanggapan tentang ini dan mengingatkan jemaat untuk berhati-hati. Nah, supaya fair, saudara juga boleh mengkritisi, menguji apakah yang saya ajarkan selama ini. Saudara mungkin telah melihat pengajaran-pengajaran saya. Kecuali jemaat yang sudah pernah berjumpa langsung dengan saya, mereka sudah mendengar langsung dari mulut saya. Bagaimana pegangan iman saya, bagaimana pengajaran-pengajaran saya. Tapi bagi jemaat-jemaat yang belum pernah berjumpa dengan saya, tapi mungkin telah melihat pengajaran-pengajaran saya, tanggapan-tanggapan iman saya, sikap iman saya di media sosial. Misalnya di YouTube ada, di TikTok ada, di Snack Video ada, di Facebook ada. Saudara boleh perhatikan. Dan saudara juga berhak menguji apakah iman saya, apakah pembelaan-pembelaan saya terhadap kekristenan, apakah pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan baik melalui mimbar-mimbar gereja maupun media-media sosial seperti ini bertentangan dengan Alkitab. Saudara juga berhak menilai supaya fair. Saya meminta saudara menilai, saudara harus menguji, saudara harus mengkritisi, dan saudara harus bersikap benar terhadap yang saya katakan tadi. Jangan kira otomatis mereka menyebut diri hamba Tuhan, lalu saudara langsung aminkan semua yang mereka ajarkan. Nah, sekarang tentang Kristen progresif. Apa yang mereka ajarkan? Nah, saya katakan di judul siaran langsung ini bagian pertama. Ini part 1. Karena saya akan membagi beberapa tanggapan untuk kali ini saya akan menanggapi ajaran dari Kristen progresif tentang keselamatan. Nanti di part 2 atau di bagian-bagian berikut, saya akan menanggapi tentang ajaran mereka tentang Alkitab. Bagaimana kekristenan menyikapi ajaran Kristen progresif ini tentang keselamatan, tentang Alkitab, dan tentang bagian-bagian yang lain. Dan kali ini saya akan memberi tanggapan meskipun sedikit tentang ajaran dari Kristen progresif tentang keselamatan. Nah, di dalam beberapa video saudara boleh cari, saya tidak usah menyebutkan nama orang yang sedang muncul ini supaya saya juga tidak terkesan ikut mempopulerkan dia. Saudara boleh cari sendiri di YouTube, di Facebook, di TikTok, di media-media sosial yang lain siapa itu. Tapi salah satu yang mereka ajarkan adalah kita manusia boleh diselamatkan, yang penting kita hidup baik. Perbuatan-perbuatan baik kita itu sudah cukup memberi jaminan tanpa beriman kepada Yesus Kristus. Jadi selamat karena perbuatan-perbuatan baik. Tidak perlu beriman kepada Yesus Kristus. Ya, kalau beriman juga lebih bagus. Tapi tanpa iman kepada Yesus Kristus kita boleh selamat. Atau dengan kata lain, di luar Yesus Kristus itu ada keselamatan. Jadi justru mereka mengatakan sangat tidak adil bahwa Allah menghukum, memasukkan ke dalam neraka kalau orang itu hanya karena dia tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal hidup moralnya begitu baik. Dia begitu saleh. Dia melakukan banyak kebajikan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Masa Allah tega membinasakan, memasukkan ke dalam neraka? Padahal selama hidup di dunia ini dia sudah saleh, dia sudah berbuat baik. Hanya karena dia tidak beriman kepada Yesus Kristus. Apakah Allah itu Allah yang adil? Maka Kristen progresif mengatakan ini tidak adil. Tidak adil. Allah tidak mungkin setega itu. Allah tidak mungkin setidak adil itu. Jadi asal kita mati-matian berbuat baik. Asal kita hidup saleh. Tanpa beriman kepada Yesus pun kita
pasti selamat. Nah, bagaimana kekristenan menanggapi ini? Apakah benar bahwa keselamatan itu bisa diperoleh tanpa iman kepada Yesus Kristus, asal dengan moralitas yang tinggi, asal dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik? Apakah manusia akan selamat? Nah, mari kita memikirkan ini lebih serius. Sebab memang saya katakan tadi, pengajaran-pengajaran seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Ini pengajaran-pengajaran yang juga sudah dijelaskan oleh Alkitab, sudah dikritik oleh Alkitab sejak gereja ada di dunia ini, sejak Yesus Kristus secara manusiawi masih ada di dunia ini, sejak rasul-rasul masih ada di dunia ini. Mereka sudah memberi tanggapan terhadap pengajaran-pengajaran seperti itu yang mengatakan bahwa ada keselamatan di luar Yesus Kristus, ada keselamatan di luar orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus bisa selamat asal mereka berbuat baik. Jadi sebenarnya pengajaran-pengajaran dari Kristen progresif secara khusus tentang keselamatan ini bukan hal baru. Ini sebenarnya sudah lama ada, hanya memang mengejutkan karena dia muncul dengan nama baru, dengan nama yang seolah-olah begitu keren, begitu bagus. Tapi sebenarnya ajaran-ajaran ini bukan sesuatu yang baru. Dan karena itu kita bisa menemukan tanggapan-tanggapan Alkitab terhadap ajaran-ajaran dari Kristen progresif. Secara khusus saya katakan tadi, di kali ini saya hanya akan memberi tanggapan dulu terhadap ajaran Kristen progresif tentang keselamatan. Jadi sekali lagi saya ulang, menurut Kristen progresif, perbuatan-perbuatan baik itu cukup menjadi jaminan untuk keselamatan. Jadi asal kita berbuat baik tanpa harus beriman kepada Yesus Kristus, tanpa harus mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya penebus dosa, satu-satunya yang memperdamaikan kita dengan Allah, itu bisa menyelamatkan. Dengan kata lain, di luar Yesus ada jalan keselamatan. Yesus Kristus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Yesus Kristus bukan satu-satunya penjamin keselamatan. Jadi ini sebenarnya bukan hal baru. Dan ini ajaran-ajaran seperti ini sangat disukai di dalam konteks masyarakat majemuk. Di dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi pluralisme agama. Di dunia yang modern ini, yang mengkompromikan segala sesuatu dengan mengatakan tidak ada kebenaran mutlak. Nah, ajaran-ajaran seperti ini akan sangat laku. Dan tidak sedikit orang Kristen yang juga sebenarnya sampai sekarang masih memiliki pandangan-pandangan seperti ini. Bahkan di kampus-kampus fakultas teologi, ketika membicarakan topik-topik tentang pluralisme agama, tentang teologi religionum, teologi kemajemukan, teologi agama-agama, salah satu yang sebenarnya muncul dalam teologi agama-agama adalah ajaran bahwa Yesus Kristus itu juru selamat, tapi bukan satu-satunya juru selamat. Yesus Kristus itu juru selamat, tapi Yesus Kristus tidak boleh menjadi jalan tunggal keselamatan. Di luar Yesus Kristus masih ada jalan keselamatan. Dan orang-orang tidak harus beriman kepada Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan. Sebab dengan berbuat baik saja sudah cukup. Nah, karena itu mari kita perhatikan apa yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama, secara khusus saya ingin mengajak kita memperhatikan di dalam Alkitab bahwa apakah benar manusia boleh diselamatkan karena perbuatan baik? Apakah benar manusia boleh diselamatkan karena perbuatan baik? Nah, Alkitab secara keseluruhan tidak pernah menerangkan bahwa manusia bisa diselamatkan karena perbuatan-perbuatan baik. Sebab apa? Yang Alkitab katakan justru semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu pertama. Di mana itu dicatat? Misalnya saudara baca dalam Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi itu hal pertama. Semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Malah ada yang kalau saudara perhatikan, misalnya di dalam Mazmur, ini Mazmur Daud. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur pasal 50, Mazmur pasal 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Dikatakan begini, ini Mazmur Daud. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Secara sederhana ayat ini bilang, aku sudah berdosa sejak aku masih di dalam kandungan.
aku sudah berdosa sejak aku dilahirkan. Jadi sejak di dalam kandungan kita sudah berdosa, sejak kita dilahirkan. Jadi bahkan status kita sebagai orang berdosa bukan nanti karena perbuatan-perbuatan kita, tapi memang status kita sudah berdosa. Alkitab mengatakan keberadaan kita sebagai orang berdosa bukan waktu kita membunuh, bukan waktu kita mencuri, bukan waktu kita berzinah, bukan waktu kita berdusta, bukan waktu kita tidak jujur, bukan waktu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi bahkan kalau kita membaca Mazmur 51 ayat 7 ini dikatakan, bahkan sebelum aku dilahirkan, aku sudah berdosa. Sebelum aku lahir ke dalam dunia, aku masih di dalam kandungan ibuku, aku sudah berbuat dosa. Jadi semua orang sudah berbuat dosa, bahkan dosa itu dimulai sejak kapan? Dimulai sejak kita masih dalam kandungan ibuku. Itu yang Alkitab katakan. Yang kedua, kalau semua orang sudah berbuat dosa, maka sekarang kita bertanya yang berikut, apakah manusia bisa diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan baik? Sorga itu bukan tempat orang-orang berdosa. Sorga itu adalah tempat orang-orang yang suci. Alkitab bilang semua orang sudah berbuat dosa. Lalu yang berikut adalah, kalau kita membaca dalam Roma, saya ingin kembali ke Roma pasal 3. Apakah ada orang baik di dunia ini? Apakah ada orang yang berbuat baik di dunia ini? Jadi untuk menanggapi ajaran Kristen progresif yang mengatakan manusia diselamatkan karena perbuatan baik, apakah itu benar? Alkitab mengatakan manusia tidak mungkin selamat karena perbuatan baik. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang berbuat baik. Sekali lagi, Alkitab mengatakan manusia tidak mungkin selamat karena perbuatan baik karena tidak ada manusia yang berbuat baik. Nah, di mana itu kita baca? Ada dua bagian Alkitab yang saya akan tunjukkan. Pertama di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai seterusnya. Bacaan yang agak panjang tapi saudara, saya berharap saudara teman-teman bersedia mendengarkan. Saya baca mulai Roma 3 ayat 10 dikatakan begini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ayat-ayat ini apakah tidak cukup untuk menerangkan kepada kita bahwa kita tidak mungkin selamat karena perbuatan-perbuatan baik kita, karena kita tidak bisa berbuat baik. Jadi sekali lagi, kita tidak mungkin selamat karena perbuatan baik, karena Alkitab mengatakan tidak ada manusia yang berbuat baik. Bahkan ada satu ayat penting di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6. Ini ayat Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64. Saya berharap saudara-saudara teman-teman bersabar. Yesaya 64 ayat 6 ditulis begini. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Maksudnya, kalau kita mengatakan kita saleh, orang-orang yang mengatakan mereka saleh, di hadapan Tuhan mereka seperti kain kotor. Jadi saudara pikirkan, sedangkan kesalehan di hadapan Tuhan seperti kain kotor, bagaimana dengan dosa kita? Jadi sekali lagi, sedangkan kesalehan disebut seperti kain kotor, apalagi dengan dosa-dosa kita. Nah, kalau saudara periksa beberapa terjemahan bahasa Inggris dari Yesaya 64 ayat 6 ini, kain kotor di sini justru diterangkan sebagai kain yang dipakai oleh wanita saat menstruasi. Nah, saudara tahu pada zaman dulu
belum ada pembalut, maka mungkin ketika wanita lagi haid, lagi menstruasi, mereka harus menggunakan kain untuk melapis wanita yang saat menstruasi. Jadi bayangkan, saudara bayangkan betapa mengerikan Alkitab menggambarkan kesalehanmu itu seperti kain kotor, seperti kain yang dipakai oleh wanita saat menstruasi. Jadi sekali lagi saya katakan untuk ketiga kalinya, sedangkan kesalehan di hadapan Tuhan seperti kain kotor, apalagi dengan dosa. Untuk mengatakan apa ayat-ayat ini? Untuk mengatakan tidak ada orang benar, semua orang sudah berdosa, tidak ada orang berbuat baik. Dan kalau tidak ada orang berbuat baik, bagaimana mungkin kita menerima ajaran Kristen progresif atau ajaran dari agama-agama lain yang mengatakan manusia selamat karena perbuatan-perbuatan baik? Tidak mungkin, manusia tidak mungkin selamat karena perbuatan baik. Atau ada satu ayat lagi dari Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6 dikatakan begini. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Ayat ini penting. Kenapa misalnya tidak dikatakan kita sekalian sesat seperti sapi, seperti kuda, seperti anjing? Kenapa dikatakan sesat seperti domba? Karena domba itu adalah gambaran dari binatang yang paling bodoh. Domba itu binatang yang paling rendah, paling lemah ingatannya. Domba itu juga binatang yang paling tidak bisa membela diri. Jadi domba kalau tersesat, dia tidak tahu jalan kembali ke kandang. Maka di Alkitab pernah diterangkan tentang cerita ada gembala yang mencari domba yang hilang. Kenapa harus dicari? Karena domba itu adalah binatang yang paling tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalau dia tersesat, dia akan selama-lamanya tersesat. Domba itu adalah binatang yang tidak pernah tahu jalan pulang. Dan karena itu keselamatannya, bagaimana dia boleh kembali ke kandang, itu bergantung pada peran sang gembala. Dan kalau domba itu berhadapan dengan musuh, dengan serigala, dengan musuh yang lain, pilihannya cuma satu, domba itulah yang akan mati. Dan ayat ini menggambarkan kita sekalian sesat seperti domba. Untuk menerangkan apa? Untuk menerangkan ketidakmampuan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha-usaha kita, sekaligus kebergantungan kita kepada Allah untuk menentukan keselamatan kita. Keselamatan kita tidak bisa kita usahakan. Keselamatan kita ditentukan oleh pihak lain. Dan itu Allah. Dan karena itulah kita membutuhkan anugerah. Sekali lagi, keselamatan kita tidak bisa kita usahakan. Keselamatan kita tidak bergantung pada upaya-upaya kita apapun itu. Dan karena itu keselamatan kita ditentukan oleh pihak lain. Dan itu adalah Allah. Sebab itulah kita membutuhkan anugerah. Dan karena itulah Alkitab menerangkan keselamatan kita bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Keselamatan kita ditentukan oleh anugerah Allah. Ditentukan oleh kasih karunia Allah. Misalnya di mana dicatat? Saudara boleh baca dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ini. Banyak ayat tapi saya sebutkan saja beberapa. Misalnya Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Apakah ayat-ayat ini tidak cukup jelas? Kalau kita membagi ini kalimat yang panjang dengan membagi dengan kalimat-kalimat yang lebih pendek. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat-ayat ini betul-betul menghancurkan konsep jasa. Hanya orang-orang sombong, hanya orang-orang tinggi hati yang tidak bersedia menerima ajaran Alkitab bahwa keselamatan itu karena kasih karunia. Memang ada banyak orang yang menganggap keselamatan itu karena perbuatan-perbuatan baik. Sebenarnya apa? Jauh di dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang sombong, orang-orang tinggi hati. Mereka sebenarnya tidak ikhlas kalau perbuatan-perbuatan mereka karena jasa-jasa mereka, karena kebaikan-kebaikan mereka itu tidak diperhitungkan Tuhan. Saya pernah mendengar satu kalimat yang bagus sekali dari seorang pengajar Alkitab di Inggris namanya David Pawson. Dia mengatakan begini, ketika kita membicarakan anugerah, kita akan menemukan dua hal. Satu, sebaik apapun
sehebat apapun perbuatan-perbuatan baik kita, itu tidak akan membawa kita ke sorga. Yang kedua, sebesar apapun dosa kita, itu tidak akan membawa kita ke neraka karena Kristus telah menebus kita. Jadi anugerah kita perlukan. Kita membutuhkan kasih karunia. Kasih karunia artinya sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Lalu ada ayat lain sebenarnya yang boleh juga kita baca. Banyak sekali ayat di Alkitab, tapi kita pilih saja beberapa. Dalam Titus, kalau sudah membaca Titus, dalam Titus pasal 3, Titus pasal 3, kalau saudara baca ayat 45 ditulis begini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Sampai di situ. Kita diselamatkan. Dan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Tidak ada di Alkitab dikatakan manusia boleh selamat karena perbuatan baik. Sebab yang saya katakan tadi, sebab tidak ada manusia yang berbuat baik. Bahkan orang-orang yang menganggap diri mereka baik, mereka saleh, Tuhan berkata, kesalehanmu itu seperti kain yang dipakai oleh wanita saat menstruasi. Itulah sebabnya saya berulang-ulang mengatakan dari tadi, karena itulah kita membutuhkan anugerah. Dan itulah yang Alkitab katakan, kita tidak selamat karena perbuatan-perbuatan baik kita, kita selamat karena anugerah. Itulah Injil, itulah fondasi iman Kristen, itulah kekristenan yang benar. Maka ketika ada ajaran sekalipun mereka menyebut diri Kristen, tapi mereka mengatakan manusia selamat karena perbuatan baik, itu bukan ajaran Kristen. Dan itu bukan ajaran Alkitab. Itu bukan ajaran iman Kristen. Sudah berhati-hati. Mereka yang menyebut diri Kristen progresif, mereka menyebut diri Kristen, tapi mereka mengatakan manusia selamat asal dengan perbuatan-perbuatan baik. Ini ajaran sesat. Ini ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Dan ajaran ini harus ditolak, harus dilawan. Yang benar adalah manusia tak mungkin selamat karena perbuatan baik. Sebab tak ada manusia yang berbuat baik. Manusia membutuhkan anugerah. Manusia membutuhkan kasih karunia. Ada pertanyaan yang sering saya ajukan untuk direnungkan, dipikirkan oleh jemaat. Saya pernah mengatakan kalimat begini. Coba pikirkan ini. Seandainya manusia boleh ke surga dengan usahanya, dengan perbuatan-perbuatan baiknya, untuk apa Yesus Kristus harus turun dari surga dan mati di atas kayu salib? Sekali lagi, seandainya manusia boleh selamat dengan usahanya sendiri, misalnya dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal solehnya, untuk apa Yesus Kristus harus turun dari surga dan mati di atas kayu salib? Justru ketika Yesus Kristus turun dari sorga, mati di atas kayu salib, itu untuk menerangkan secara khusus kepada kita bahwa hanya itu jalannya, hanya itu caranya. Dan karena itulah Alkitab mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, dia adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Tidak ada orang boleh sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus bukan hanya juru selamat. Yesus Kristus itu satu-satunya juru selamat. Atau saya baca ulang ayat itu, misalnya kalau saudara baca di dalam ayat-ayat yang sudah sangat populer, misalnya Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepadanya. Percaya kepadanya, percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti yang tidak percaya mereka akan binasa. Atau ada ayat lain misalnya dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14, ini ayat-ayat sebenarnya sudah sangat populer, saya tinggal mengingatkan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebenarnya dalam bahasa asli, bahasa Yunani lebih tegas. Akulah satu-satunya jalan. Ego eimi. Aku adalah satu-satunya. Aku adalah satu-satunya jalan. Aku adalah satu-satunya kebenaran. Aku adalah satu-satunya kehidupan. Tidak ada orang yang boleh sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku.
Dan karena itu misalnya kalau kita membaca lagi dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12 ditulis begini. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, no other name. Nyanda ada nama lain yang menjamin keselamatan selain daripada nama Yesus Kristus. Saudara mau percaya mana? Percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab atau yang diucapkan oleh para pengagum Kristen progresif itu? Saya memilih untuk mempercayai Alkitab. Saya memilih untuk mempercayai Alkitab bahwa pertama, keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan itu karena iman saja. Keselamatan itu karena anugerah saja. Keselamatan itu karena kasih karunia saja. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik, sebab tidak ada manusia yang berbuat baik di luar Yesus Kristus. Dan di luar Yesus Kristus tidak mungkin ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada pengampunan dosa. Di luar Yesus Kristus tidak ada perdamaian dengan Allah. Di luar Yesus Kristus tidak mungkin ada hidup yang kekal. Yesus saja satu-satunya yang menjamin kehidupan kekal. Saya tambah satu ayat. Yohanes 11 ayat 25. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Kita sudah berapa menit ini? Sudah hampir 1 jam. Sebentar lagi saya akan mengakhiri ini. Tinggal beberapa ayat saya perlu bacakan. Yohanes 11 ayat 25. Dikatakan begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam terjemahan lain, ia akan dihidupkan kembali sesudah kematian. Dan setiap orang yang hidup, maksudnya yang dibangkitkan dan percaya kepadaku, mereka tidak akan mati selama-lamanya. Lalu ada ayat lain, Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28 ditulis begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya baca sekali lagi. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Siapa yang memberikan hidup yang kekal? Yesus Kristus. Hidup kekal itu diberikan. Hidup kekal itu diberikan. Dan aku memberikan, Yesus memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka itu siapa? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya. Mereka yang percaya kepadanya. Mereka yang percaya kepadanya. Mereka yang percaya kepada Kristus saja. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus tidak mungkin diselamatkan. Itu yang Alkitab katakan. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Ini suatu jaminan. Suatu jaminan kepastian. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak binasa. Perhatikan pendengar. Sudah hidup kekal. Dikatakan juga mereka pasti tidak binasa. Dan sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku. Kepastian keselamatan, kepastian hidup kekal itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan kehidupan kekal yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang yang beriman kepada Dia, itu tidak akan hilang, itu tidak akan batal. Apapun yang terjadi, itu tidak akan pernah batal. Inilah doktrin gereja reform, inilah ajaran Calvinis. Keselamatan itu tidak mungkin hilang. Karena kalau keselamatan itu bisa hilang, itu tidak bisa disebut hidup kekal. Mungkin itu bisa disebut hidup sementara atau hidup bersyarat. Apakah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus masih bisa berdosa? Masih. Tapi saya berulang-ulang mengatakan ada perbedaan antara hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus mungkin suatu ketika mereka bisa jatuh dalam dosa, tapi mereka tidak hidup dalam dosa. Ada perbedaan antara hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, atau yang ketiga menikmati dosa. Ada orang berkata kepada saya,
Kalau dikatakan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang apapun yang terjadi, bukankah itu akan memberikan kemungkinan orang berpikir, oh, karena keselamatan tidak bisa hilang apapun yang terjadi, maka saya boleh hidup seenaknya dalam dosa. Justru dalam pandangan Calvinis dikatakan, kalau ada orang yang menyangka bahwa karena karena keselamatan itu tidak bisa hilang, karena hidup kekal itu tidak bisa batal, maka itu dia gunakan sebagai kesempatan untuk hidup liar, hidup dalam dosa. Justru dia bukan orang yang beriman. Justru dia orang yang tidak mengerti anugerah. Justru dia bukan orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Sebab orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, mereka akan dituntun oleh Roh Kudus untuk senantiasa hidup dalam kesucian, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan. Jadi orang-orang yang sudah dalam iman Kristen, orang-orang yang beriman sungguh-sungguh, mereka bisa jatuh dalam dosa. Iya, karena kondisi-kondisi tertentu, mungkin karena ketidaksengajaan, tapi mereka pasti tidak hidup dalam dosa. Terus-menerus berdosa, apalagi menikmati dosa. Nah, jadi itu tanggapan saya. Lalu masih ada bagian Alkitab yang lain, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Oh, itu sudah saya bacakan tadi. Jadi sekali lagi, ini tanggapan-tanggapan meskipun sederhana, kita sudah hampir 1 jam memberi tanggapan di sini. Jadi Kristen progresif itu sesat menurut sudut pandang Alkitab, dan karena itu kita tidak boleh berdiam diri. Hanya orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang akan memperoleh keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak mungkin ada keselamatan. Ayat-ayatnya sudah saya sebutkan tadi, dan semoga ini menolong kita untuk terus makin terkagum-kagum dengan Yesus Kristus, makin teguh kita berpegang pada kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab. Di periode yang akan datang, saya akan menanggapi ajaran Kristen progresif tentang Alkitab. Apakah Alkitab itu firman Allah atau bukan? Kenapa terjadi kontradiksi-kontradiksi? Apakah Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah atau masih ada firman di luar Alkitab? Apakah Alkitab itu sudah sempurna atau tidak? Nah, itu akan saya tanggapi di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia. Jadi yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya yakini sebagai kebenaran. Tapi saya tetap menganjurkan saudara untuk terus mempelajari Alkitab. Kalau saudara mendapati apa yang saya sampaikan ini bertentangan dengan Alkitab, berpeganglah pada Alkitab. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan ini saya yakini sebagai kebenaran. Yang saya pegang teguh, yang saya percayai, dan itu didasarkan pada Alkitab sebagai firman Allah. Dan sekali lagi, ini adalah keyakinan iman saya. Saya bertanggung jawab untuk memproklamasikan iman saya. Dan kalau saudara berkenan, saya katakan tadi, saudara harus tetap membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.